Maaf, ucap Ares tiba-tiba. Maaf untuk apa? Tanya Nadine bingung. Maaf sudah membuatmu seperti ini, saut Ares sambil menatap kedua mata Nadine. Aku tak apa, kamu tak perlu meminta maaf, ujar Nadine tersenyum sambil membalas tatapan mata Ares. Ares mengulurkan tangannya dan mengusap sisi wajah Nadine dengan lembut. Lain kali jangan lakukan itu lagi, biarkan saja aku yang terluka. Tak perlu kamu menolongku dan mengorbankan dirimu seperti ini. Hatiku sakit melihat kamu terluka seperti ini, Nadine, ucap Ares. Bukankah sudah tugas kita menolong sesama? Kalaupun itu bukan kamu, pasti aku akan tetap menolongnya. Kilah Nadine tak mau mengaku. Dia takut Ares akan besar kepala kalau dia mengatakan alasan yang sebenarnya. Tapi tidak harus mencelakaimu sampai celaka seperti ini, Nadine. Untung cuma kaki. Kalau yang lain gimana? Omel Ares membuat Nadine mengerucutkan bibirnya. Selalu saja menyalahkanku. Cebik Nadine sebal seraya menundukkan kepalanya. Ares memeluk kepala Nadine dan mengusapnya. Jantung Nadine semakin jedak-jeduk berada di posisi yang begitu dekat dengan Ares. Hei jantung, bisa santai dikit gak sih? Ucap Nadine dalam hati. Ares menegakkan kepalanya kembali dan Nadine pun bisa bernafas lega. Maaf, bukan maksud aku menyalahkanmu. Aku hanya khawatir sama kamu, ucap Ares. Nadine melengoskan wajahnya yang merona. Perlakuan Ares membuat jantungnya berdebar. Sana pergi, nanti kamu dicari sama kekasihmu itu. Nanti aku lagi yang disalahkan, ketus Nadine. Pergi kemana? Orang kekasihku ada di sini kok, goda Ares. Ares, gak usah ngadi-ngadi ya. Aku ini sekretarismu, bukan kekasihmu. Kekasihmu itu Melody, bukan aku, omel Nadine. Siapa bilang orang aku sudah putus sama Melody? Saut Ares dengan santai. Nadine melongo mendengarnya. Kenapa tiba-tiba putus? Apa mereka putus karena dirinya? Entahlah, Nadine pusing memikirkan hal itu. Kenapa bengong? Tanya Ares dengan gemas. Laper, jawab Nadine sekenanya. Mau makan dulu, apa mandi dulu? Tanya Ares. Memangnya boleh mandi? Tanya Nadine. Tidak boleh, cuma boleh dilap-lap aja. Soalnya luka di bahumu belum kering, jadi tidak boleh terkena air dulu, jawab Ares. Terus siapa yang mau lap tubuh aku? Kamu? Tanya Nadine ragu ketika tidak melihat satu orang pun di ruangannya selain Ares. Memangnya kamu mau kalau aku yang ngelap tubuh kamu? Tanya Ares iseng sambil menatap ke arah dada Nadine. Tangan Nadine langsung menutupi kedua dadanya membuat Ares tertawa dengan keras. Bagaimana mungkin dia berani membersihkan tubuh Nadine? Memeluknya saja tidak berani. Ares mesum, begik Nadine. Sejak tadi Nadine memanggil Ares dengan nama saja, tidak diberi embelan tuan, karena mereka tidak sedang bekerja atau tidak sedang berada di kantor. Aku hanya bercanda Nadine, mana berani aku melakukan itu, yang ada nanti aku dicoret dari kakak oleh ayahku. Sebentar, biar aku panggilkan perawat untuk membantu membersihkan tubuhmu, ucap Ares. Ares memencet tombol nurse call untuk memanggil perawat. Tak lama perawat pun datang ke kamar Nadine. Ada yang bisa saya bantu tuan? Tanya perawat. Tolong bantu dia membersihkan tubuhnya, jawab Ares sambil menatap ke arah Nadine. Baik tuan, balas sang perawat. Ares menatap Nadine dan mengusap puncak kepalanya dengan sayang. Aku keluar dulu ya sebentar, pamit Ares dan dibalas anggukan oleh Nadine. Ares beranjak dari tempat duduknya dan keluar dari ruangan Nadine. Dia membiarkan perawat membersihkan tubuh Nadine terlebih dahulu. Orang tua Ares tidak jadi ke rumah sakit. Pagi-pagi sekali mereka harus pulang ke Jakarta. Karena hari ini Nevan harus mewakili Ares untuk rapat dengan salah satu kliennya. Setelah melihat perawat keluar, barulah Ares masuk kembali ke dalam ruangan Nadine. Ares menghampiri Nadine yang ada di atas ranjang. Sekarang kamu makan dulu. Karena setelah ini kamu harus minum obat, ucap Ares seraya menaikkan brangkar Nadine dan menjadi setengah duduk. Kenapa? Tanya Ares ketika melihat wajah tak nyaman Nadine. Boleh duduk enggak? Badannya pegel, miring terus, rengek Nadine. Dari semalam posisi tidur Nadine hanya bisa miring. Dia tidak bisa tidur telentang karena akan membuat luka di bahunya terketekan dan membuatnya sakit. Ares mengangguk lalu perlahan membantu Nadine untuk duduk. Ares melakukannya dengan hati-hati karena takut akan menyakiti kakinya. Nadine yang baru dioperasi. Sakit tidak? Tanya Ares memastikan. Tidak, jawab Nadine. Lalu Ares mengambil bubur yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit. Ares menyuapi Nadine dengan telaten hingga bubur itu habis.
Sekarang minum obatnya, ucap Ares seraya memberikan obat milik Nadine. Kenapa obatnya banyak sekali? Protes Nadine melihat begitu banyak obat yang diberikan untuknya. Minum saja, tidak usah banyak protes. Memangnya kamu mau kalau lukamu tidak sembuh-sembuh, tegas Ares. Dengan terpaksa Nadine pun meminum obatnya. Tidur lagi ya, ucap Ares sambil merebahkan tubuh Nadine dengan posisi miring. Tak lupa Ares juga mengganjal punggung Nadine dengan bantal, tapi tak sampai mengenai lukanya. Kakinya sakit, keluh Nadine. Makanya jangan nakal, siapa suruh jadi superhero, saut Ares. Tiba-tiba Angga masuk ke dalam ruangan dan mengganggu Nadine yang sudah mau terpejam. Dari mana aja kamu, Ga? Tanya Nadine kepada sepupunya. Habis makan, kamu sudah makan? Jawab Angga lalu bertanya kepada Nadine. Sudah tadi, jawab Nadine. Oh iya, Angga, kenalin. Ini Ares, bos aku di kantor. Dan Ares, kenalin, ini Angga, sepupu aku. Ucap Nadine memperkenalkan Ares kepada Angga. Kami tadi sudah berkenalan, ucap Angga. Kalian sudah bertemu? Tanya Nadine. Tidak tahu. Sudah, tadi kita ketemu di depan, jawab Angga. Kalian beneran sepupuan? Tanya Ares akhirnya buka suara. Iya, mamanya Nadine, kakaknya ayahku. Tapi selama ini kami tinggal di Surabaya. Makanya tidak banyak orang yang tahu kalau aku sepupunya Nadine, jawab Angga. Kini Ares menatap Nadine dengan perasaan bersalah. Ares menjadi menyesal dulu pernah menuduh Nadine selingkuh dengan sepupunya itu. Andai dulu dia mencari tahu yang sebenarnya, pasti hubungannya dengan Nadine akan baik-baik saja hingga sekarang. Kamu beneran bosnya Nadine? Tanya Angga penasaran. Pasalnya sangat jarang, bahkan hampir tidak ada seorang bos yang mau menemani karyawannya yang sedang sakit. Nadine sekretarisku di kantor, saut Ares. Kamu beruntung sekali mempunyai atasan seperti Ares, Nadine. Jarang-jarang kan ada atasan yang mau menemani anak buahnya di rumah sakit. Ucap Angga membuat Nadine salting. Sudah sana, kalian pergi, menggangguku saja. Usir Nadine sambil mengalihkan wajahnya ke arah lain. Tak usah kau mengusirku, aku juga mau pergi, saut Angga dengan sebal. Aku pergi dulu bro, kamu sabar aja menjaga wanita yang satu ini. Dia memang terkadang tidak tahu diri, ejek Angga. Angga, bisa diam tidak kamu, ha? Begik Nadine dengan kesal. Angga kabur begitu saja dari ruangan Nadine. Ares terkekeh melihat perdebatan mereka yang tak jauh berbeda dengan dirinya dan Ara. Mereka berdua sering meributkan hal-hal yang tidak penting. Jangan teriak-teriak, nanti tenggorokanmu sakit, tegur Ares. Dasar menyebalkan, dumal Nadine. Ares menggelengkan kepalanya. Meskipun lagi sakit, tetap saja Nadine galak seperti dulu. Makanya dulu dia sering memanggilnya anak singa. Tok tok tok. Melody, bangun nak, kita makan dulu dari semalam kamu belum makan. Panggil papa Melody bernama Giovan. Sejak pulang dari Bogor, Melody belum keluar dari kamarnya. Sampai siang pun putrinya belum makan. Dia bahkan melewatkan sarapan paginya. Gio terus mengetuk pintu kamar putrinya tapi tidak ada sautan dari dalam kamar. Gio yang khawatir terjadi sesuatu kepada sang putri akhirnya meminta pembantunya untuk membuka kunci cadangan kamar Melody. Bibi tolong ambilkan kunci cadangan kamar Melody, Bi, teriak Gio memanggil pembantunya. Iya tuan, saut sang pelayan langsung berlari menuju ke tempat penyimpanan kunci dan mengambil kunci cadangan pintu kamar Melody. Pelayan berlari menghampiri Gio yang masih berusaha memanggil putrinya dari luar kamar. Ini kuncinya tuan, ucap sang pelayan memberikan kunci cadangan pintu kamar Melody kepada Gio. Gio menerima kunci tersebut dan langsung membuka pintu kamar putrinya. Ceklek, pintu kamar terbuka. Gio masuk ke dalam kamar Melody. Pria parubaya itu tidak melihat sang putri di atas ranjangnya. Melody, panggil Gio lagi, tapi masih tidak ada sautan dari sang putri. Lantas Gio mencari keberadaan putrinya ke ruang ganti, tapi dia tidak melihat tanda-tanda ada putrinya di sana. Melody, kamu di mana sayang? Panggil Gio lagi. Gio keluar dari ruang ganti dan menuju ke kamar mandi yang ada di dalam kamar Melody. Tok tok tok, sayang, apa kamu di dalam? Buka sayang, ini papa. Tanya Gio sambil mengetuk pintu kamar mandi Melody. Namun sudah berapa kali Gio memanggil nama sang putri, tetap saja tidak ada sautan dari dalam. Lalu akhirnya Gio mencoba membuka pintu kamar mandi, akan tetapi tidak bisa. Kenapa dikunci? Apa Melody ada di dalam? Gubam Gio. Gio semakin yakin kalau putrinya ada di dalam kamar mandi.
Tidak mungkin pintu kamar mandinya terkunci kalau tidak ada orang di dalamnya. Bibi, tolong panggilkan penjaga di depan. Suruh bantu saya mendobrak pintu kamar mandinya, teriak Gio. Beruntung sang pelayan masih berada di depan kamar Melody. Jadi pelayan tersebut langsung berlari turun ke bawah mencari bantuan. Dia memanggil penjaga rumah yang ada di rumah Gio. Ada apa, Bi? Tanya penjaga. Kamu dipanggil Tuan, sepertinya terjadi sesuatu dengan non Melody, ucap pelayan. Baik, Bi, saya akan segera menemui Tuan Gio. Saut penjaga kemudian masuk ke dalam rumah dan menaiki anak tangga menuju ke kamar Melody yang berada di lantai 2. Tuan, apa Anda memanggil saya? Tanya sang penjaga ketika sudah berada di dalam kamar Melody. Cepat dobrak pintunya. Aku yakin Melody ada di dalam, perintah Gio kepada penjaga. Baik, Tuan. Tolong Tuan mundur, biar saya yang mendobraknya, ucap penjaga. Gio pun mundur dan membiarkan penjaga mendobrak pintu kamar mandi milik Melody. Prak! Pada hitungan ketiga, pintu kamar mandi Melody terbuka. Gio langsung masuk ke dalam kamar mandi. Melody! Peki Gio shock ketika melihat tubuh anaknya yang sudah pucat tak sadarkan diri di dalam bak mandi yang sudah dipenuhi dengan darah. Gio mendekat dan mengeluarkan tubuh sang putri dari dalam bak mandi, lalu mencoba membangunkannya. Melody, bangun sayang, ini papa sayang, panggil Gio seraya menepuk-nepuk pipi putrinya. Lebih baik kita bawa non Melody ke rumah sakit saja tuan, saran penjaga. Gio mengecek denyut nadi putrinya lebih dulu. Cepat siapkan mobil, putriku masih hidup, kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Seru Gio mengambil gunting dari tangan sang putri, kemudian mengangkat tubuh Melody dan menggendongnya. Gio berjalan cepat keluar dari kamar anaknya dan menuruni tangga menuju ke luar rumah. Penjaga rumah yang melihat Gio keluar sambil menggendong putrinya pun langsung membukakan pintu mobilnya. Gio masuk dan mobil langsung melaju dengan kecepatan penuh menuju ke rumah sakit yang tidak jauh dari rumahnya. Kenapa kamu nekat melakukan ini sayang? Sebenarnya apa masalahmu? Kenapa kamu tidak cerita sama papa? Ucap Gio sendu sambil memeluk tubuh putrinya. Dia sudah kehilangan istrinya dan sekarang dia tidak ingin lagi kehilangan putrinya juga. 15 menit berlalu mobil yang mereka tumpangi tiba di depan lobi rumah sakit. Gio keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah sakit sambil menggendong Melody. Tolong dok, tolong anak saya, teriak Gio memenuhi lobi rumah sakit. Dokter dan perawat datang membawa berangkar. Gio merebahkan tubuh Melody di atas berangkar dan berangkar didorong menuju ke ruang IGD. Tolong selamatkan anak saya, dok, ucap Gio dengan tatapan memohon. Berdoalah Tuan, kami akan berusaha menyelamatkan putri Anda. Saud dokter langsung menutup pintu ruangan IGD dan membiarkan Gio menunggu di luar. Flashback. Setelah pulang dari Bogor, Melody langsung masuk ke dalam kamarnya begitu saja. Dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan menangis tersedu-sedu. Sakit yang dirasakan Melody saat ini, selama 3 tahun menjalin hubungan dengan Ares, ternyata tak sedikit pun pria itu mencintainya. Jadi selama ini pria itu hanya membohonginya. Sedih, marah, kecewa, jadi satu. Kenapa kau tega membohongiku selama ini, Res? Kenapa kau harus menerimaku kalau kau tidak pernah mencintaiku? Racau Melody sambil memukul dadanya yang terasa sesak. Melody tak sadar kalau selama ini dia yang terus memaksa Ares menerima dirinya. Bahkan dia menggunakan almarhum ibunya untuk mendapatkan Ares. Awas kamu Nadine, aku akan membalas semua yang sudah kamu lakukan padaku. Ancam Melody dengan sorot mata yang penuh amarah dan kebencian. Akibat lelah menangis membuat Melody cepat terlelap. Wanita itu berharap besok pagi semuanya akan berubah. Dia yakin kalau apa yang terjadi saat ini hanyalah mimpi. Sedikit tak masuk akal memang. Sebenarnya dia tahu kalau semua ini nyata, tapi terus menolaknya. Keesokan harinya, Melody bangun kesiangan. Pukul 10 pagi, dia baru bangun dan melewatkan acara makan paginya bersama sang papa. Melody membuka matanya dan langsung berderai karena mengingat hubungannya dengan Ares. Tidak, aku tidak mau berpisah dengan Ares. Kalau aku tidak bisa mendapatkan Ares, lebih baik aku mati saja. Saking terobsesinya dengan Ares sampai membuat wanita itu hilang akal. Dalam keadaan setengah sadar, Melody menyibakkan selimutnya. Ia bangun lalu turun dari atas ranjang. Melody melangkahkan kakinya menuju ke meja riasnya dan mencari sesuatu di dalam laci mejanya. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, dia masuk ke dalam kamar mandi. Aku tidak bisa hidup tanpa Ares. Aku harus mati.
Percuma aku hidup di dunia ini kalau tidak bisa mendapatkan Ares. Racau Melodi seperti orang yang sedang ngigau. Melodi mengisi bak mandinya dengan air. Setelah air di dalam bak mandi itu penuh, lantas Melodi masuk ke dalam bak mandi sambil menggenggam gunting di tangannya. Melodi menenggelamkan tubuhnya di dalam bak mandi hingga sebatas dada. Dia memejamkan matanya dan mengiris nadinya begitu saja hingga air yang tadinya jernih berubah menjadi merah karena darah. Selamat tinggal Ares, lirih Melodi dan tak lama dia kehilangan kesadarannya. Bersambung.